emang lagi sakit. Lah kita ini nggak sakit, kita ini dikaruniai badan yang sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang paling parah itu ada orang udah sakit, dia nggak mau mendekat kepada Allah. Sakit, nggak mau berzikir, nggak mau berdoa. Para jamaah, mudah-mudahan kita ini senantiasa dikaruniai ibadah yang istiqomah, mudah-mudahan selalu dikaruniai sehat wal afiat. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis ini, termasuk orang-orang yang selalu dikaruniai oleh Allah hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah dan barokah serta ridhonya. Mudah-mudahan semuanya yang ada di majelis ini, termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai umat ijabah yang layak dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pertama tentu saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Ansor dan Muslimat PCI NU Taipei Taiwan. Dan ini spesial menurut saya karena kebetulan di bulan Desember di tanggal 22 yang bertepatan dengan Hari Ibu. Kalau di negara kita ini bertepatan dengan Hari Ibu, karenanya saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hebat dan untuk calon-calon ibu yang hebat-hebat. Tanpa ibu manusia bukan siapa-siapa. Ibu adalah figur yang tak akan pernah tergantikan. Karena ibu bisa berperan sebagai bapak, tapi bapak gak akan pernah bisa berperan sebagai ibu. Dalam banyak hal, laki-laki memang kalah dengan perempuan. Perempuan ditinggal mati suami, namanya janda. Bisa kok, mampu kok mendidik dan mengantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang hebat dan sukses. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri jadi duda, stres. Maka dibalik laki-laki yang hebat pasti ada istri yang kuat, dan dibalik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Seorang janda, maaf ya, ditinggal mati suami jadi janda, punya anak kecil-kecil 4, sama laki-laki ditinggal istri jadi duda, punya anak-anak kecil 4. Kira-kira anak-anaknya lebih tertib, lebih rapi, anaknya duda apa anaknya janda? Rondo yo tertib, sekolah rajin, ngajine pinter, awake bersih, pakaiane rapi, anggone wangi. Soalnya ibuke pinter ngeramut. Anak itu dong ora rupa-rupa anak. Kami lebus bau uris, adus ngarang-ngarang ya orang rodanan ya orang adus. Kemudian bapaknya iso rumah, maka mohon maaf banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini ternyata hasil didikane rondo. Imam Ghazali itu didikane rondo. Syekh Abdul Qadir Jilani didikane rondo, masih dalam kandungan sambut Syekh Abdul Qadir Jilani itu masih dalam kandungan
Imam Syafi'i masih kecil, abahnya udah meninggal. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu juga didikannya rondo, masih dalam kandungan, abahnya sudah meninggal. Presiden-presiden Indonesia itu rata-rata didikannya rondo. Bung Karno didikannya rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Pak Harto didikannya rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Gus Dur didikannya rondo, abahnya Gus Dur, Allah yarham, yaitu Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun. Kok semuanya udah perhatian sama aku sih? Udah, makasih. Ya kasih gua aja tak tolak, apalagi kamu. udah gini aja. Ini, abahnya Gus Dur, Allah yarham, Haji Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun dalam sebuah kecelakaan. Gus Dur sama adiknya yang masih kecil-kecil itu didikannya rondo. Pak Jokowi didikannya rondo. Pokoknya presiden-presiden Indonesia itu didikannya rondo kabeh. Hidup rondo. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Oke, Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka laki-laki sekarang nggak boleh terlalu menggaya kalau berhadapan dengan perempuan. Perempuan zaman ini banyak yang jauh lebih hebat daripada laki-laki. Saya sudah sering sampaikan apa yang dimiliki laki-laki, sekarang perempuan juga memilikinya. Banyak perempuan-perempuan yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Laki-laki bisa apa, perempuan sekarang juga bisa. Laki-laki punya apa, perempuan sekarang juga punya. Kalau diadu, menang perempuannya. Saya sering sampaikan, laki-laki mengandalkan ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Halo? Laki-laki mengandalkan skill, perempuan zaman ini juga punya skill plus skill. 4-0. Nggak usah ditambah semua ngomong berdel-berdel terakhir di sana. 4. Dan jangan aneh gitu. Itu no Taiwan untuk pada no Pekalongan. Oke, perempuan itu mampu menjadi 3 figur secara terpadu yang bisa mengantarkan anak-anaknya jadi hebat. Jadi perempuan itu bisa jadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Perempuan bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mengantarkan dan mendidik anaknya di usia emas sehingga berprestasi dan berkualitas. Sama, Rasulullah ibunya 3. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak sekarang beda. Kalau anak-anak sekarang itu ibu kandungnya Siti, ibu susunya Sapi, ibu gurunya Waifi. Coba, kalau Rasulullah kan ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, yang ngomong sekaligus didik Nabi mulai kecil.
Maka 3 ibu bisa diperankan seorang perempuan secara terpadu, mampu menjadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas sehingga anak hebat dan berkualitas. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, itu aja. Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Kurang pas. Surga itu di bawah telapak kaki. Kurang pas. Ibu-ibu. Karena ini jamak ummahat. Rasulullah bersabdanya bukan tahta qadamil ummi, di bawah telapak kaki ibu, enggak, tapi tahta qadamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ini jamak itu artinya banyak. Jadi ibu itu harus banyak. Loh, kalau cuma satu ibu enggak ada surganya. Tapi guyu soalnya paham. Maaf, bukan di bawah telapak kaki bapak-bapak, telapak kaki bapak-bapak kapal kok. Loh iya, kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, dilihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahannahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia. Tidaklah menghinakan wanita kecuali dia laki-laki hina. Bisa diartikan begini, laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang suka menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki hina. Laki-laki yang suka mengangkat derajat wanita, itu laki-laki yang tinggi derajatnya. Laki-laki yang suka merendahkan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah. Kalau ingin tahu laki-laki itu mulia apa hina, lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ada laki-laki kok suka menghargai wanita, suka menghormati wanita, dia laki-laki berharga, dia laki-laki terhormat. Kalau ada laki-laki yang suka merendahkan dan menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah, dia adalah laki-laki hina. Rumokno nah melarang. Baik buruknya negara itu yang menentukan malah wanita kok, bukan laki-laki. An-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang mari kita ngaji. Singkat-singkat saja, mudah-mudahan waktunya nyukupi. Saudara-saudaraku semuanya, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agak mumet, ruwet, dan memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir pasti akan merasa prihatin. Lah jenengan-jenengan kok nampaknya biasa-biasa aja, jenengan-jenengan nampaknya kok santai-santai saja. Yaitu karena jenengan gak mikir. Mungkin jenengan gak mau mikir, atau mungkin karena gak bisa mikir. Kayaknya yang kedua ini. Bukan karena gak mau mikir, tapi gak bisa mikir. Soalnya sampeyan ki ganteng ayu tapi gak boleh mikir. Sekarang gak boleh bilang kayak gitu, viral. Padahal biasa aku biasa goblok tong salapan biasa. Mohon wis cangkemku biyen menunggu. Aman. Wis tak goblokno ora cuma wong siji. Wong sak lapangan lho biasa tak goblok-goblokno. Aman.
sholli ala Muhammad. Coba kalau kita mau serius berpikir kehidupan akhir-akhir ini, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ruwet, prihatin sampai kalau mau berpikir. Ayo kita berangkat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Nanti kata Rasulullah, agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi seperti itu, fatuba lil ghuraba, sangat beruntung bagi orang-orang yang terasing dan dianggap aneh. Tolong perhatikan ya, ini butuh mikir, mendalami makna hadis ini butuh mikir. Halo? Islam itu berawal dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Pada mulanya Rasulullah mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu Rasulullah terasing, terpencil, dianggap aneh, tidak ada yang mengereken. Apa mengereken? Tidak digatekkan. Temennya Rasulullah cuma sedikit. Yang namanya Rasulullah waktu itu hanya istri tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang kemudian menjadi menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Boloe Kanjeng Nabi itu mek iki, koncoe Kanjeng Nabi mek iki, mengamalkan Islam di tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah. Sehingga Rasulullah terpencil, terasing, dianggap aneh. Rasulullah ibarat cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat mencekam. Zaman itu, halo, terus Rasulullah memprediksi wa sayaudu ghariban kama bada, suatu saat nanti. Ini Rasulullah dawuhnya sudah kurang lebih 1450 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, suatu saat nanti agama Islam itu akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti permulaannya dulu. Saudaraku rahimakumullah, perjalanan Islam itu sekarang kurang lebih sudah 1460 tahun lah. Kira-kira yang disabdakan Rasulullah bahwa Islam akan kembali aneh dan terasing sekarang sudah terjadi apa belum? Halo. Kan kalau sabdanya Rasulullah pasti benar, betul? Yang semangat dong. Kalau Rasulullah yang bersabda pasti benar, betul? Dan Rasulullah bersabda suatu saat Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat, terpencil meneh. Kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Oke. Kalau kita lihat dari ramainya jamaah-jamaah di berbagai majelis,
Sepertinya belum. Islam makin ramai kok sekarang. Coba kalau kita lihat majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, tabligh akbar yang hadir jamaahnya ribuan, sepertinya Islam belum terasing, belum dianggap aneh, malah rame kok. Pengajian bukan hanya di Indonesia, nyatanya di Taman Taipei, apa jenenge? Cong. Terus wong di sini aja jamaah segini ramenya kok. Sekarang negara-negara yang dulu Islamnya minoritas, ini pemeluk Islam makin banyak. Alhamdulillah. Amerika Serikat itu Islamnya sekarang udah di atas 15%. Kalau dilihat dari ini, kayaknya belum. Yang disabdakan Rasulullah sepertinya belum terjadi. Wong Islam sekarang makin ramai, apalagi majelis-majelis sholawat. Sampai yang dari di Indonesia itu yang namanya majelis-majelis sholawat rame ini nggak karuan. Sehari itu bisa 7-8 kali. Ngapunten, apalagi kalau yang datang di majelis itu Habib Bidin atau Habib Syekh, dan jamaahnya puluhan ribu. Tepuk tangan untuk Zahir Mania, tepuk tangan pula untuk Syekh Mania. Halo, masa Anjamania gak ditepuk tangan? Tepuk tangan untuk karena Anjamania itu juga Zahir Mania, juga Syekh Mania, betul? Kalau kita lihat majelis-majelis sholawat, Masya Allah, kayak semut itu jamaah. Makanya kalau ingin membubarkan majelis sholawat, ingin membubarkan tahlilan di Indonesia itu rumah saku melapor garis miring ngipi. Tak mungkin. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita lihat kebiarannya, sepertinya Islam belum aneh, belum terasing. Coba pertanyaan saya dijawab dong, biar semangat. Masjid, bangunan masjid sekarang ini makin sedikit apa makin banyak? Berarti Islam belum terasing dong. Musola makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Satu kampung itu kadang-kadang masjidnya bisa sampai 6-7. Belum lagi langgar musola, namanya gedung TPI, Madrasah Diniyah, makin rame. Loh, kayaknya Islam belum terasing sekarang, belum dianggap aneh, makin rame kok. Di Indonesia, orang yang pergi umroh setiap bulan itu ratusan ribu jamaah umroh. Antrian untuk bisa menjalankan ibadah haji di Indonesia itu udah 40 tahun lebih. Nah kalau dilihat dari situ, Islam sekarang makin ramai, bukannya makin sepi, betul? Apalagi di medsos. Coba yang paling ramai itu biasanya ya konten-konten tentang Islam. Pokoknya harus konten tentang Islam. Sampai orang-orang yang nggak tahu untuk persoalan yang sebenarnya ikut-ikutan komen. Sampeyan ngono. Tolong yang bijaksana dalam bermedsos. Ini saya pesen ya. Kalau ada lewat di beranda sampean potongan atau cuplikan video-video itu di apa ya namanya, dijelaskan sih, jangan ditelan mentah-mentah apapun ya. Kalau melihat ada lewat di beranda sampean video apa itu potongan ceramah atau video apapun,
usah ikut-ikutan komen lah. Timbangannya nambah-nambahin fitnah, nambah-nambahin dosa. Kalau baik kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Kalau jelek lewat sedikit selesai, oke? Nuruti pikiran. Wes ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud saya gini, Islam kalau dilihat tampilannya sepertinya belum terasing, belum aneh, apalagi kita itu masuk wilayah ekstrim ritual, suka dengan tampilan-tampilan luar tapi minim dari esensi. Masyarakat kita kan begitu. Masjid, pura, wihara, kelenteng disebut rumah ibadah. Pakaian-pakaian kita namanya busana muslim, muslimah, padahal itu pakaian juga nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah. Malah di Kediri itu ada namanya tabu takwa. Itu berarti tabunya akan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sebentar lagi akan ada tempe iman, audio ikhlas, tapi subhanallah sama gedung naudzubillah min dzalik. Di Pekalongan ada menggono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo. Kalau dilihat dari tampilan luarnya, sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah, yang diprediksi Rasulullah, bahwa Islam suatu saat akan kembali terasing dan dianggap aneh, kayaknya sekarang sudah terjadi. Coba orang yang benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, itu kayaknya sekarang udah aneh, dia akan terasing, terpencil dan gak punya teman. Contohnya, di tengah umumnya orang-orang yang hampir setiap waktu tangannya pegang HP, di era dimana setiap orang tangannya suka mempermainkan HP, terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih, wiridan zikir kalau muter tasbih, sumiati. Kayaknya orang itu akan menjadi aneh dan terasing, gak duwe bolo, malah iso-iso dianggap edan. Umumnya kan setiap tangan pegang HP, betul? Lah kok ada orang kemana-mana itu yang dibawa tasbih, diputar sambil zikir, kayaknya orang itu sekarang akan terasing dan menjadi aneh. Orang duwe bolo, di saat yang lain suka scroll, yang lain suka tiktokan, suka IG-an, kok ada orang rajin buka mushaf Al-Quran kemudian terus dan menghafalkan. Itu di zaman sekarang kayaknya sudah aneh, kayaknya sudah terasing. Ngapunten, kejujuran itu nilai Islam. Di zaman dimana banyak kebohongan tersebar, ada orang yang betul-betul memegang prinsip kejujuran, kayaknya orang itu akan terasing dan menjadi aneh di era seperti ini. Ngapunten, ada pejabat itu kok jujur, kayaknya dia akan terasing, aneh. Wong liyane korupsi kok gak melu-melu korupsi, sehingga kayaknya dia nggak punya teman nanti. Kalau era muda mau dicampur ini sholawatan yang nyata-nyata memuji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahkan. Memuji Kanjeng Nabi loh dianggap bid'ah, tapi lek muji selebriti, muji artis
sering mengikuti sejarah atau perilaku kehidupannya Rasulullah, lebih sering mengikuti cerita-cerita kisah-kisah hidupnya Rasulullah, atau lebih tertarik mengikuti kisah hidupnya para artis? Sampean lebih mengikuti kisah hidupnya istri-istri Rasulullah atau kisah hidupnya artis-artis itu? Orang yang berarti masih 10 menit. Sejam setengah. 10 menit. Saya sebentar. Dari tadi ngomongnya. Ini ngatur waktunya ini loh yang susah. Oke, sebentar dulu, sebentar lagi. Oke, jadi maaf ya, sholawatan yang nyata-nyata memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan. Sementara yang memuji-muji orang-orang fasik malah dianggap sunnah muakkadah. Ya ini sekarang Islam, nilai-nilai Islam sekarang sudah aneh. Nilai-nilai Islam yang benar-benar diterapkan sekarang dianggap terasing, dianggap aneh. Islam agama yang samha, agama yang toleran, agama yang penuh kasih sayang, agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang merangkul semua lapisan, menekankan kerukunan dan persaudaraan, agama yang lemah lembut. Ajaran-ajaran semacam itu di zaman seperti ini dianggap kalah keren dengan yang berani pertentangan. Kalau nggak pertentangan katanya nggak berani jihad, kalau nggak berani menghujat, kalau nggak berani mengelok-ngelokkan. Apa mengelok-ngelokkan? Mengenyek. Kalau nggak berani mengenyek, mengecek, mengelokkan dan menghujat kelompok tertentu, katanya nggak jihad. Yang dianggap bernuansa Islam itu yang berani pertentangan, yang berani pengkerengan, itu yang katanya jihad. Padahal kita tahu Islam kita itu rahmatan lil alamin. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Katanya kalau nggak berani pertentangan nggak bisa masuk surga. Lalu ini yang terakhir. Padahal kalau kita mau meneliti Al-Quran, lah ya potongannya sampai Ramiro meneliti Al-Quran, Ramiro. Coba yang disediakan surga, yang bisa masuk surga itu siapa? Yang oleh Allah disediakan surga itu siapa? Apakah orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang LDI? Yang disediakan surga itu loh. Apakah orang PKB, P3, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, pokoknya, terus apa saja semua itu, apa itu? Mungkin mereka yang tergabung dalam organisasi itu bisa masuk surga, mungkin. Tapi yang ada jaminan dari Allah, bukan NU, Muhammadiyah, LDI, PKB, P3 atau semua partai apapun. Ngapunten, kalau kita teliti Al-Quran, yang bicara surga, yang disediakan surga itu orang-orang bertakwa. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya begini, siapapun orangnya asal bertakwa pasti masuk surga. Siapapun orangnya kalau nggak bertakwa
takwa nggak bisa masuk surga. Paham? Oke, maaf. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, asal bertakwa layak masuk surga. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, kalau nggak bertakwa berarti nggak layak masuk surga. Oke, nah sekarang definisi takwa itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa yang disediakan surga, itu definisinya takwa itu seperti apa? Saudaraku semuanya, saya sampaikan definisi takwa yang paling enteng, definisi takwa yang paling gampang, paling cetek. Karena saya kalau ngaji itu memang yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Coba teliti dan perhatikan ceramah-ceramah saya itu semuanya ya yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Kenapa? Ya karena saya memang bisanya yang enteng-enteng dan cetek-cetek itu. Saya suruh ngaji yang berat-berat, saya nggak bisa. Saya suruh ngaji yang dialog, yang juru-juru, apalagi terus kayak sobras. Ngaji saya, ceramah saya itu enteng-enteng, cetek-cetek. Wong itu saja saya belum tentu bisa mengamalkan. Kalau suruh ceramah yang abot-abot, yang juru-juru, saya ngomongnya saja nggak bisa, ngajinya nggak bisa, apalagi mengamalkan. Makanya ceramah saya ini sudah tidak bisa diendekno meneh. Wis ora kenek diendekno meneh, soalnya ini wis paling enteng. Tolong perhatikan, iki wis paling enteng, gak iso dijaluk keentengane maneh, gak iso dijaluki keringanan maneh. Ini definisi takwa yang paling ringan, yang paling enteng. Apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Perhatikan pada kata semua. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Belum ada semua, itu ada al-ma'murat, al-manhiyat. Al itu yang menunjukkan arti semua. Kaidahnya al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna menyeluruh. Al jam'ul mu'arrafu bi al yang bertawil umum. Jadi alif lam al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum. Maaf, ini khusus bagi yang ngerti ngaji. Maaf ya, maaf. Jadi sampean kalau mendengarkan ceramah itu diteliti dulu orangnya benar-benar bisa ngaji apa enggak. Sorry, jangan asal pakai sorban dan saya bubul-bubul gobal anggap syekh. Iku syekh lor, apa syekh kidul, apa syekh etan, apa syekh kulon. Loh, umumnya ulama itu pakai sorban, tapi tidak semua yang sorban, yang bersorban itu ulama. Tolong diteliti dulu sanad dan nasab keilmuannya sampai kemana, nyambung sampai Rasulullah apa enggak, mondoknya di mana, kiainya siapa, dia benar-benar punya sanad ilmu, dia benar-benar bisa ngaji apa enggak. Oh coba anggap sorbanan terus dasnya dubel-bubel gobal, gua anggap sekali lagi itu setan apa kulon. Emas itu umumnya berwarna kuning, tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Nah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti sampean tiap pagi pertentangan WC itu ketok emas. Halo? Uyah itu umumnya rasanya asin, tapi orang kabeh sing asin itu uyah. Contohnya umbel, itu kan asin tapi bukan uyah. Oke, menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu takwa, layak masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong pertanyaan saya dijawab yang kencang. Habis ini kita sholawatan lagi. Halo. Sampean yang hadir di sini sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Matur suwun jujur, sudah bisa meninggalkan semua larangan
masuk surga apa enggak? Pantas masuk surga apa enggak? Nah, ya wes dipantes-pantes dong. Ayo coba sekarang dirinci kalau pengen jelas dirinci. Takwa dulu, perintah dulu. Kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Oke? Coba dirinci sekarang. Sholat fardu. Astagfirullah. Sholat fardu. Enggak. Yang perintah dulu. Sholat fardu. Puasa Ramadan. Zakat fitrah. Baca Quran. Zikir. Sholawatan. Rutin sholat tahajud. Nanti belum bisa menjalankan semua toh. Rutin puasa Senin Kamis. Berarti belum semua perintah bisa dijalankan toh. Sekarang ganti yang larangan. Kalau udah, kalau belum. Ditinggalkan apa belum? Membunuh orang. Enggak, kok belum. Ya berarti punya rencana atau kontrolmu. Membunuh orang, menggem mabuk, berzina, judi, merasani. Berarti kan belum semua larangan ditinggal, oke? Halo? Maka maaf, orang-orang kayak sampean ini besok di akhirat ruwet. Jelas ruwet. Loh, ruwet mau dimasukkan surga nggak memenuhi kriteria takwa karena belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Mau dimasukkan surga belum standar takwa, tapi mau dimasukkan neraka nyatanya yo sholat, nyatanya ono sholawatan yo teko, ono pengajian yo teko, ono infak yo nyemplungi. Ruwet. Aku ngerti kok, maunya sampean, mesti sampean nanti kalau disidang ngomongnya ke malaikat aku minta ke surga saja, betul? Malaikatnya jawab, nggak bisa, surga untuk orang yang bertakwa. Kamu belum sadar karena kamu belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Tapi aku kan sholat, aku kan Islam. Ramadan aku ya poso, zakat aku yang bayar, ono pengajian Anwar Zaid karo sholawatan ajaran Habibie, aku teko, awakmu sing nyatet, ra melek kok piye matamu. Malaikat itu mata-mata. Ruwet sampean. Halo? Nah, terus akhirnya gimana? Kalau seperti itu kejadiannya gimana? Gantung. Woi. Kira-kira gimana kejadiannya? Ayo sekarang persiapan. Ini ada permintaan ini. Bentar ya. Saya disurati sama panitia dari tadi orang itu yang ngatur aku. Ini nanti ada 2 penggalangan dana NU Islamic Center jam 15 lebih 15 menit. Ini ada maksudnya ini. Penggalangan dana NU Islamic Center ini, oke. Kalau kita belum layak masuk surga karena kita belum standar orang bertakwa, sebentar panitia jalan-jalan dulu. Kok olehmu yang mau selir 20-an, bentar biar tambah. Bentar nanti dikomando bareng-bareng Mas Zahir. Nanti dikomando. Kalau kita belum layak standar takwa, sementara mau dimasukkan ke neraka, kita juga nggak mau kan? Astagfirullahaladzim. Woi. Biar nggak ruwet, ayo kita pakai politiknya Abu Nuwas. Kalau sampean sudah biasa menyebutnya dengan Abu Nawas, yang terkenal dengan syair Ikhtiraf. Nanti yang kedua disambung dengan syairnya Al-Bushiri dengan qasidahnya yang terkenal fenomenal namanya Burda. Qasidah Burda karya Imam Al-Bushiri. Tolong perhatikan, beliau orang hebat, tapi beliau sama sekali nggak mau mengandalkan ibadahnya, nggak mau mengandalkan amalnya. Beliau selalu merintih-rintih kepada Rasulullah. Beliau selalu berusaha mepet merintih kepada Rasulullah
Busiri itu hebat, bikin qasidah syair namanya Burda, itu diterjemah dengan banyak bahasa di seluruh dunia. Rasa-rasanya nggak ada karya syair yang diterjemah dengan berbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Bahkan syair Burda itu kena digawe Solo, iso digawe Tombo, ono siiran kena digawe Solo. Ini saking hebatnya sekarang Burda ini. Aku pernah praktekno, ada bayi itu yang angel disape, kita wacane wa nafsu katifli intu min husyab ta'ala hubbir radha'i wa intafiqu yang falini, langsung bayi ini gak boleh mentel. Burda ini keren sampai ngerti apa namanya khasiat-khasiatnya Burda. Imam Busiri yang begitu hebat aja itu gak berani mengandalkan amalnya. Kalau dengan amal ini nanti saya akan masuk surga, maka beliau merintih-rintih, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil anani. Ya akramal khalqi, wahai sungguh yang mulianya makhluk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali man siwaka. Mbak ojo boleh saya mbak dulu, aku ngerti kok. Terus ditelepon majikane, ya akramal khalqi mali, sampai lali aku. Tidak ada yang bisa aku jadikan andalan ketika nanti pada hari kiamat dalam suasana yang dahsyat itu kecuali Engkau ya Rasulullah. Menurut walai yaqiqa Rasulullah jahu nabi idil karimun ajalla bismihun ta'limin. Karena sebenarnya yang akan saya sampaikan itu yang ini, tapi waktunya sudah tidak mencukupi. Bagaimana nanti kita gandul para ulama agar kita bisa gandul pada puncaknya gandulan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatku yang agung yang tinggi tidak akan berkurang sedikit pun dengan tak ganduli ya Rasulullah. Aku saja yang minta gandulan kepadamu ya Rasulullah. Orang-orang itu tidak usah kau bawa apa-apa, yang penting aku kau bawa. Saking terpokok-pokoknya Imam Al-Busiri. Nah sekarang kita ingat Iqtiraf, sebuah syair dari Abu Nuwas. Beliau mengakui bahwa sangat tidak layak, tidak pantas menjadi penghuni surga. Akan tetapi beliau juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka. Itu syairnya kan sudah sangat terkenal dan fenomenal. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabri taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ya Allah Tuhanku, sungguh aku sama sekali gak pantas menjadi penghuni surgamu. Sangat gak pantas kalau aku dimasukkan ke dalam surga. Ibadahku gak seberapa jika dibanding dengan maksiat yang aku lakukan. Dosa-dosaku terlalu membunuh. Gak pantas kalau aku menjadi penghuni surga. Wala aku ala naril jahimi, tapi aku juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka jahim. Fahabli taubatan, maka karuniakan kepada aku kemauan kuat untuk selalu bertaubat. Wa ufir dzunubi, ampuni semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil azim, hanya Engkau yang maha mengampuni semua dosa. Jamaah sekalian, sambil kita berusaha untuk merintih kepada Allah, memohon kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Manfaatkan waktu hari ini, majelis yang sangat mulia ini dengan penuh kekhusyuan, sambil menjadikan niat tolak balak berinfak dan bersedekah. Akan dipandu oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Sikafasika bersama Zahir. Iqtiraf, nanti panjenengan akan bisa merasakan bagaimana hanyutnya Ian Luki, bagaimana hanyutnya Afi, vokalis Az-Zahir dalam menyenandungkan Iqtiraf ini. Betul-betul menyentuh, betul-betul
Saya sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tausiahnya nggak bisa maksimal karena memang kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi sedikit yang saya sampaikan ini semoga bisa kita ambil hikmahnya. Pesan saya itu di era seperti ini kita harus kembali berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut-ikut menyebarkan fitnah yang tidak jelas di medsos-medsos itu. Hati-hati dan arif bijaksana. Lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki diri, terus melakukan perbaikan, tetap jaga kerukunan, tetap jaga persatuan, dan tetap jaga nama baik negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Taiwan ini tetap eksis, tetap istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Akhirah bersama Ian Rugi, bersama Ustaz Rafi, bersama Az-Zahir, dan kolaborasi dengan Saudul Fatah Taiwan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil banget. Nganu Taipei ya, Sancong.
Wayah boleh. Gusukin ini. Mana rombongan ada nggak? Hah? Ayo ke sana. Wis di nganu, wis dikukuti apa? Ayo wis wayahe. Loh, buat siap-siap nih. Ya, monggo. Iya, pun rampung wis karek ndonga.